Hasil pertandingan Arsenal vs Manchester United tanggal 3 September tahun 2023. Arsenal menjamu Manchester United di pekan keempat Premier League 2023/2024. Pertandingan Arsenal vs MU di Emirates Stadium ini kick-off Minggu, tanggal 3 September tahun 2023, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Pada menit 27 MU berhasil mencetak gol lewat Marcus Rashford. Semenit berselang Arsenal mencetak gol lewat Martin Odegaard. Laga kali ini menjadi laga debut untuk Rasmus Højlund. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling. Penyebab keluarga Glazer tak jadi jual Manchester United. Penyebab keluarga Glazer tak jadi menjual Manchester United akhirnya terkuak. Padahal, penggemar sudah begitu menginginkan pengambil alihan klub. Dilansir dari Sport Bible, Minggu tanggal 3 September tahun 2023, Man United akan ditarik dari pasar bursa oleh keluarga Glazer. Keputusan itu akan dilakukan setelah para penawar gagal memenuhi harga yang diminta. Menurut laporan, keluarga Glazer menginginkan dana sebesar 10 miliar pound sterling, setara 191 triliun rupiah dari pengambil alihan Man United. Namun demikian, tampaknya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sebuah sumber menjelaskan keluarga Glazer tidak akan terpengaruh oleh reaksi negatif dari penggemar. Pemilik klub yang berasal dari Amerika Serikat itu telah menerima sejumlah tawaran selama periode negosiasi yang berlarut-larut. Adapun Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe muncul sebagai dua penawar yang serius. Calon pembeli pertama ingin menguasai 100% saham klub. Sementara itu, pihak lain akan membuat keluarga Glazer memiliki saham minoritas. Sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengklaim kedua penawar itu merasa frustasi karena ketidakjelasan sikap dari pemilik Man United. Lalu, sumber yang sama menjelaskan alasan keluarga Glazer tidak jadi menjual klub. Adapun alasannya adalah mereka akan mencoba menjual klub lagi pada 2025. Keluarga berdarah Yahudi itu berharap faktor finansial dan lingkungan dapat menarik lebih banyak tawaran, bahkan dalam nominal yang lebih besar. Keluarga Glazer mengharapkan harga yang lebih tinggi setelah pendapatan hak siar TV meningkat. Selain itu, mereka juga berharap Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat dapat meningkatkan minat miliarder AS untuk berinvestasi di sepak bola. Fabrizio Romano laporkan Scott McTominay ogah didepak Man United. Fabrizio Romano melaporkan Scott McTominay ogah didepak klub Liga Inggris Premier League Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Gelandang Manchester United, Scott McTominay, dilaporkan menolak pindah ke Fulham pada detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2023. Pakar transfer asal Italia itu sebelumnya mengatakan bahwa kepindahan Joao Palhinha ke Bayern Munchen kolaps karena Fulham yang tak dapat mencari penggantinya. Fulham mencari suksesor gelandang asal Portugal itu, termasuk McTominay sebagai salah satu di antaranya, walaupun gelandang asal Skotlandia itu akhirnya ogah untuk berlabuh ke Craven Cottage. Ulah Scott McTominay juga membuat kepindahan Joao Palhinha ke Bayern Munchen batal kendati sang pemain sudah menjalani tes medis dan bertemu dengan media. Semuanya sudah dijalani Palhinha untuk bergabung dengan Bayern, tapi Fulham membutuhkan pemain baru sebagai pengganti, kata Fabrizio Romano dilansir dari Cult of Sight. Mereka perlu menyelesaikannya sebelum pukul 18 waktu setempat karena bursa transfer segera tutup di Jerman saat itu. Tetapi apa yang terjadi adalah Fulham tak bisa menemukan pemain pengganti pada saat itu. Fulham disebut sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mencari pengganti Joao Palhinha dari mencoba menggait Youssouf Fofana dan Pierre-Emile Hojbjerg. Namun,
Fulham tak mampu mencapai kata sepakat dan begitu pula dengan gelandang terpinggirkan Manchester United, Scott McTominay. That I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile. Galatasaray masih punya peluang pinjam Donny van de Beek. Donny van de Beek melanjutkan pembicaraan dengan Galatasaray terkait potensi peminjaman ke klub Turki tersebut dengan harapan bisa menyelamatkan kariernya. Berdasarkan kabar yang dilansir dari Daily Mail, kedua klub terus terlibat dalam pembicaraan mengenai masa depan sang gelandang. Donny van de Beek membutuhkan awal yang baru setelah kariernya gagal selama di Manchester United dan Galatasaray tetap tertarik meskipun tawaran pinjaman sebesar 1 juta pound ditolak di hari terakhir jendela transfer musim panas di Eropa. Klub-klub Liga Super Turki sendiri masih bisa merekrut pemain hingga tanggal 15 September mendatang. Hal itu pula yang membuat klub tersebut masih memiliki peluang untuk mendatangkan Van de Beek. Van de Beek telah gagal membuat 3 manajer terkesan sejak kepindahannya senilai 40 juta pound dari Ajax pada Agustus tahun 2020, termasuk Erik ten Hag yang pernah melatihnya di Amsterdam. Perjalanan kariernya di Manchester telah terganggu oleh cedera serta masa peminjaman yang singkat namun gagal di Everton. Pada musim ini, nasib Van de Beek di Manchester United diyakini tidak akan mengalami banyak perubahan. Keberadaan Casemiro dan Christian Eriksen musim lalu menjadi kendala utama Van de Beek. Bahkan pada musim ini persaingan di lini tengahmu semakin ketat dengan kedatangan Mason Mount dan Sofyan Amrabat. Belum lagi Scott McTominay yang memiliki tekad untuk merebut kembali posisinya di tim utama. Hal itu membuat Van de Beek tak memiliki pilihan lain kecuali bergabung dengan klub lain demi menyelamatkan kariernya. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to